Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Kalian simak baik-baik. Minggu kemarin saya sudah menerangkan mengenai klasifikasi sertifikat produksi Alkes dan PKRT. Di situ disebutkan ada beberapa kelas pada kategori produk alat kesehatan dan PKRT, ada kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 3 untuk alat kesehatan, dan untuk PKRT ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Penggolongan alat kesehatan dan PKRT dibagi menjadi beberapa subkategori yang telah diatur dalam Permenkes nomor 1190. Untuk kategori Alkes dibagi menjadi 8 subkategori. Yang pertama, peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik. Yang kedua, peralatan hematologi dan patologi. Ketiga, peralatan imunologi dan mikrobiologi. Keempat, peralatan anestesi. Kelima, peralatan kardiologi. Keenam, peralatan gigi. Ketujuh, peralatan telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan kedelapan, peralatan gastroenterologi urologi. Untuk kategori PKRT dibagi menjadi 7 subkategori. Yang pertama, tisu dan kapas, contohnya kapas kecantikan, tisu basah, dan katembat. Yang kedua, sediaan untuk pencuci, contohnya deterjen, pemutih, hand wash. Ketiga, pembersih, contohnya pembersih kaca, pembersih lantai, dan porselen. Keempat, alat peralatan bayi, contohnya dot, popok bayi, dan botol susu. Kelima, antiseptika dan desinfektan. Keenam, pewangi, contohnya pewangi ruangan, pewangi telepon, pewangi mobil. Dan yang ketujuh, pestisida rumah tangga, contohnya pengendali serangga, pengendali kutu rambut. Berdasarkan resiko terhadap pengguna, Alkes dan PKRT dibedakan menjadi beberapa kelas. Untuk Alkes ada 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 3. Kelas 1 yaitu untuk alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunaannya tidak menyebabkan akibat yang berarti. Contohnya kursi roda, plester, alat bantu dengar, dan alat bantu jalan. Kelas 2A yaitu untuk alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang berarti kepada pasien, tetapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Contohnya jarum hipodermik, voli kateter, kontak lens, dan tensimeter. Kelas 2B untuk alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang sangat berarti kepada pasien, tetapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Contohnya ventilator paru, implan ortopedik, inkubator bayi. Kelas 3 yaitu untuk alat kesehatan yang kegagalan atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang serius kepada pasien atau kepada perawat atau operator. Contohnya benang implan yang dapat diserap dan implan pacu jantung. Untuk perbekalan kesehatan rumah tangga dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1 untuk resiko rendah, kelas 2 resiko sedang, dan kelas 3 resiko tinggi. Kelas 1 yaitu PKRT yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, dan karsinogenik. Contohnya kapas dan tisu. Kelas 2 untuk PKRT yang penggunaannya dapat menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi dan korosif, tetapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. Contohnya deterjen dan alkohol. Dan kelas 3 untuk PKRT yang penggunaannya dapat menimbulkan akibat yang serius karena mengandung pestisida seperti karsinogenik. Contohnya anti nyamuk bakar dan pembasmi serangga. Sekarang akan dibahas mengenai peredaran dan perizinan alat kesehatan dan PKRT. Alat kesehatan atau PKRT yang akan diimpor, digunakan, atau diedarkan di wilayah Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar.
Alat kesehatan atau PKRT harus memenuhi kriteria keamanan dan manfaat, serta mutu untuk mendapatkan izin edar. Untuk keamanan dan manfaat alat kesehatan dapat dibuktikan dengan melakukan uji klinis atau dengan bukti-bukti lain yang diperlukan. Untuk keamanan dan manfaat PKRT dapat dibuktikan dengan menggunakan bahan yang tidak dilarang dan tidak melebihi batas kadar yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan, atau dengan data klinis dan data lain yang diperlukan. Alkes dan PKRT yang diimpor atau yang dari luar negeri, cara pembuatan alat kesehatan yang baik ditunjukkan dengan sertifikat produksi. Alkes atau PKRT tersebut wajib disertai surat yang menyatakan bahwa Alkes atau PKRT tersebut sudah beredar dan digunakan di negara asal produk tersebut atau negara lain, beserta dokumen lain yang menunjukkan keamanan dan mutu Alkes atau PKRT tersebut dari instansi yang berwenang. Nomor pendaftaran atau nomor registrasi untuk alat kesehatan dan PKRT masing-masing terdiri dari 12 digit, yaitu 2 digit pertama berupa huruf dan 10 digit berikutnya berupa angka. Untuk Alkes, 2 digit pertama yang berupa huruf mempunyai arti sebagai berikut. Digit ke-1 menunjukkan alat kesehatan yang dilambangkan dengan huruf K. Digit kedua menunjukkan lokasi alat kesehatan itu diproduksi. Contohnya, untuk huruf KD berarti alat kesehatan tersebut diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk huruf KL, yaitu untuk alat kesehatan yang diproduksi di luar negeri atau diimpor. Di sini ada contoh nomor pendaftaran yang terdapat dalam Alkes sarung tangan. Untuk PKRT, 2 digit pertama yang berupa huruf mempunyai arti sebagai berikut. Digit ke-1 menunjukkan perbekalan kesehatan rumah tangga yang dilambangkan dengan huruf P. Digit kedua menunjukkan lokasi PKRT tersebut diproduksi. Contohnya, untuk huruf PD berarti PKRT diproduksi di dalam negeri. Untuk huruf PL berarti PKRT diproduksi di luar negeri atau diimpor. Ini contoh nomor pendaftaran dalam PKRT. Penandaan pada Alkes dan PKRT berisi informasi yang cukup untuk mencegah terjadinya salah pengertian atau salah penggunaan, termasuk tanda peringatan bila diperlukan, dan cara penanggulangan apabila terjadi kecelakaan. Penandaan Alkes dan PKRT sekurang-kurangnya harus memuat: yang pertama, nama produk atau nama dagang. Yang kedua, nama dan alamat importir yang memasukkan produk ke Indonesia. Yang ketiga, komponen pokok. Yang keempat, bahan aktif dan kadar untuk produk. Kelima, kegunaan dan cara penggunaan harus memakai bahasa Indonesia. Keenam, tanda peringatan atau efek samping harus memakai bahasa Indonesia. Ketujuh, harus mencantumkan expired date untuk Alkes dan PKRT tertentu. Dan kedelapan, mencantumkan nomor batch atau kode produksi atau nomor seri, nomor izin edar, dan neto. Untuk melaksanakan distribusi atau penyaluran Alkes harus berpedoman pada cara distribusi alat kesehatan yang baik. Penyaluran Alkes dalam jumlah besar hanya dapat dilakukan oleh 1. Penyalur alat kesehatan, yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Cabang penyalur alat kesehatan, yaitu unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Toko alat kesehatan, yaitu unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Alkes dalam jumlah kecil hanya dapat dilakukan oleh 1. Apotek, melakukan penyaluran Alkes tertentu dalam jumlah terbatas.
Dan 2. Pedagang eceran, melakukan penyaluran alkes tertentu dalam jumlah terbatas secara eceran. Setiap penyalur alkes, cabang penyalur alkes, dan toko alkes wajib memiliki izin. Untuk penyalur alkes, izin diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Untuk cabang penyalur alkes, izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dan untuk toko alat kesehatan, diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan peredaran alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat akibat label dan periklanan yang tidak benar, pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan promosi atau periklanan. Periklanan alat kesehatan diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 1190 Tahun 2010. Adapun kriteria dari periklanan yaitu: yang pertama, iklan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan secara objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan, serta sesuai dengan penandaan yang telah disetujui. Dan yang kedua, iklan mengenai alat kesehatan pada media apapun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan etika periklanan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.